Di episode sebelumnya, Meti dan partiannya telah mengalahkan dua iblis yang menyerang kerajaan, dan mereka pun akhirnya mengetahui monster akan menyerang kerajaan. Meti pun kembali menyusun rencana untuk menahan gempuran para monster yang akan menyerang. Bahkan Meti juga mengajak Iris sang nakal legendaris untuk ikut bersekolah di akademi mereka. Tentunya Iris akan menjadi tambahan tenaga yang sangat besar. Kemudian di episode 5 kali ini diperlihatkan Meti bersama kepala sekolah sedang mengecek perkembangan penambangan material yang akan digunakan untuk membuat pelindung kerajaan. Namun menurut kepala sekolah, progres menambang mereka cukup baik, tapi mereka masih kekurangan murid pemilik lambang pertama, yaitu lambang terkuat dalam hal penciptaan dan material crafting. Kepala sekolah berkata bahwa murid-murid dengan lambang pertama banyak yang masuk ke Akademi 1. Di masa sekarang, lambang pertama dianggap sebagai lambang yang paling kuat dan mulia. Padahal sebaliknya, lambang pertama merupakan lambang petarung dan biasanya hanya digunakan sebagai support. Meti pun mengusulkan agar mereka bekerja sama dengan Akademi 1 untuk membuat pelindung tersebut. Namun kepala sekolah berkata hubungan mereka dengan Akademi 1 kurang begitu baik. Dan benar saja, kepala sekolah Akademi 1 malah marah-marah saat diundang ke Akademi 2. Ia merasa bahwa murid Akademi 1 lebih kuat daripada Akademi 2. Dan tidak mau diajak bekerja sama, walaupun itu adalah perintah dari raja. Dan juga Akademi 1 tidak mau bergabung dengan sekolah yang dianggap lebih lemah daripada mereka. Meti pun mengusulkan agar mereka kembali membuat pertandingan kompetisi, tentunya untuk menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Kepala sekolah Akademi 1 pun setuju dengan usulan Meti. Namun dengan satu syarat, yaitu Meti tidak boleh ikut dalam kompetisi. Meti dengan percaya diri langsung menyetujui syarat tersebut. Meti sangat yakin bahwa mereka dapat mengalahkan murid-murid Akademi 1. Akhirnya hari pertandingan pun tiba. Terlihat Akademi 1 udah kayak mau tawuran. Mereka turun dengan membawa pasukan. Meti yang berada di tribun penonton pun membawa Iris untuk berjaga-jaga. Jika salah satu murid sekolah musuh ada iblis yang menyamar. Tapi sepertinya tidak ada iblis yang dirasakan oleh Meti. Kemudian si tua bangka pun mulai berkoar-koar dengan bangkanya. Akademi 1 bakalan ngalahin murid Akademi 2 dengan sangat mudah. Akhirnya Meti pun menyuruh peserta Akademi 2 untuk keluar. Si Pak Tua pun kaget saat melihat Akademi 2 cuma menurunkan 5 orang murid saja. Apalagi wajah mereka tidak ada yang mereka kenal sama sekali. Bahkan kelima murid tersebut tidak ada satupun pengguna lambang pertama yang dianggap lambang terkuat. Pertandingan pun dimulai, murid-murid Akademi 1 langsung merapalkan mantra. Namun belum sempat mereka menyelesaikan mantra sihirnya, pasukan murid Akademi 2 langsung melibas habis mereka, dan mereka semua pun langsung terkalahkan. Nampaknya berkat sihir tanpa rapalan yang diajarkan oleh Meti, murid-murid Akademi 2 sekarang telah jauh lebih kuat, dan unggul dari murid-murid sekolah unggulan sekalipun. Si tua bangka pun tidak percaya dengan hasil tersebut, dan menuduh bahwa kelima murid itu adalah murid-murid dengan kekuatan monster seperti Meti. Ia pun meminta pertandingan ulang dan meminta Iris yang terlihat lemah untuk menjadi lawannya. Dan terjadi lagi, Pak Tua Bangka pun kembali kaget setelah melihat Iris membekokkan pedang dengan mudah. Akhirnya dia pun tersadar kalau Iris ternyata juga murid monster seperti Meti. Lalu kepala sekolah pun bertanya kepada para murid Akademi 1 yang menggunakan sihir rapalan. Raja telah membuat keputusan untuk mengganti kurikulum sihir dengan sihir tanpa rapalan. Kepala sekolah akademi mengatakan kalau mereka harus menghormati tradisi dalam tetap mempelajari mantra sihir. Dan ternyata raja mendengar perkataan si tua itu. Akhirnya ia pun ditangkap karena mengabaikan perintah dan peraturan dari raja. Setelah itu raja memerintahkan para murid Akademi 1 untuk mempelajari sihir tanpa rapalan dan bekerja sama dengan Akademi 2 untuk membangun perisai untuk melindungi kerajaan. Kemudian Meti mengajak Luri, Alma, dan Iris untuk mencari Magic Stone di dalam dungeon. Sepertinya Meti membutuhkan Magic Stone yang lebih besar. Untuk itu mereka harus membunuh monster dengan level yang lumayan tinggi. Mereka pun lalu melawan kawanan monster yang muncul di hadapan mereka. Dan juga Meti berusaha untuk melatih teman-temannya. Cara bertarung Alma dan Luri pun sepertinya telah semakin keren. Namun Iris masih beradaptasi dengan tubuh manusianya. Dia kesulitan untuk mengontrol tubuhnya. Bahkan Meti hampir terkena lemparan pedangnya. Setelah berhasil mengalahkan kawanan mini boss itu, Luri dan Alma senang karena ini pertama kalinya mereka menapakkan kaki di lantai 17. Tapi Iris berkata kalau ada kenalannya yang bisa sampai ke lantai 645 dengan mudah. Tentu saja yang dimaksud itu adalah Gaius, yaitu Meti sebelum berinkarnasi.
Kemudian mereka mulai memanggil monster level atas dengan Magic Stone yang di-drop dari monster yang baru saja mereka kalahkan. Matty pun menyuruh Luri untuk melakukannya terlebih dahulu. Luri terlihat kesulitan. Matty pun berusaha untuk membantunya. Setelah itu, Iris memasukkan mananya ke dalam Magic Stone. Matty memperingati Iris menggunakan sedikit sihirnya, karena ia takut bakal terjadi hal-hal yang berbahaya. Tapi kayaknya Iris gagal untuk fokus dan kebanyakan mengaliri sihir. Akhirnya tempat yang berada di dekat mereka pun mulai runtuh. Sambil berlari, Matty pun memarahi Iris agar memasukkan sedikit sihir. Tapi Iris menjawab, dulu temenku juga gitu, bilangnya mau tes sihir kecil-kecilan. Dia malah ngancurin 3 gunung, dan temannya itu adalah Matty. Dan tiba-tiba muncul seekor naga. Matty pun tersenyum, sepertinya monster inilah yang diincar oleh Matty. Lalu dia menyuruh Iris untuk menghadapi naga itu. Iris pun langsung melompat untuk mengejarnya. Tapi malah Iris sendirilah yang terkena tamparan sama si naga. Akhirnya Matty pun harus mulai memutar otak untuk mengalahkan naga tersebut. Dia menyuruh Iris untuk memprovokasi dengan memanggil naga itu dengan sebutan kadal terbang. Karena sebutan itu sangat dibenci oleh bangsa naga. Akhirnya naga itu pun mulai marah dan mengejar Iris. Setelah melihat perhatian si naga yang tertuju kepada Iris, Matty pun kemudian menyuruh Luri dan Alma untuk menyerang naga tersebut dari jauh. Sementara dirinya akan membuat lingkaran sihir untuk menjebaknya. Namun naga tersebut menyadari kehadiran Luri dan Alma. Dia pun mencoba untuk menyerang mereka. Iris pun langsung baku hantam dengan naga tersebut demi melindungi teman-temannya. Tapi lagi-lagi Iris diinjak sampai tembus ke tanah. Kemudian Iris terheran kenapa naga itu tidak mengeluarkan semburat sama sekali. Ternyata Matty telah membatalkan skill naga itu dengan sihir. Persiapan Matty telah selesai karena tubuh naga itu sangat keras dan juga anti racun. Maka mau tak mau Matty harus menggunakan strategi yang lumayan ribet. Matty berencana untuk mengembalikan serangan gelombang sihir yang akan dikeluarkan oleh si naga tersebut untuk mengalahkannya. Matty ingin memanfaatkan kekuatan musuhnya. Dan mungkin inilah satu-satunya cara Matty untuk dapat mengalahkan musuh yang kekuatan sihirnya jauh lebih kuat darinya. Matty pun menyuruh Iris untuk memprovokasi naga itu kembali, agar si naga mengeluarkan skill semburannya. Naga itu pun terpancing dan hendak mengeluarkan semburat. Matty langsung bersiap untuk membalikkan serangan tersebut menggunakan sihirnya. Dan dengan segera Iris lari dari sana, tapi tiba-tiba melihat Iris yang terjatuh ke lubang, Matty langsung membuat pelindung untuk melindungi Iris dari ledakan. Dan akhirnya naga tersebut pun berhasil dikalahkan. Akhirnya mereka semua pun selamat dan berhasil mendapatkan Magic Stone yang sangat besar dari naga tadi. Setelah kembali dari dungeon, Matty menghancurkan lantai tempat latihan akademi demi melatih gerakan Iris. Karena dia melihat bahwa Iris masih kesulitan untuk mengontrol tubuh manusianya, dia pun menyuruh Alma berlatih bersama Iris. Iris harus menghindar panah Alma agar tidak mengenai topi monster yang dia pakai. Dan juga Iris harus memperhatikan medan yang dipijakinya. Kemudian Matty mengajari Luri untuk membuat senjata level atas dengan meningkatkan kemampuannya. Bahkan Matty juga meminta Luri untuk membuatkan sebuah pedang untuknya. Luri menjadi semangat dan berjanji akan membuat pedang yang spesial untuk Matty. Kemudian Matty pun mengajari Luri untuk membuat senjata dengan 8 sihir sekaligus. Awalnya Luri ragu dapat melakukannya, namun setelah diajari tekniknya sama Matty, dia pun berhasil membuatnya. Tidak cuma untuk Matty, Luri juga membuatkan senjata untuk teman-teman lainnya. Setelah itu, Matty pun kembali menemui Alma dan Iris yang sepertinya telah memperlihatkan kemajuan besar. Mereka pun mencoba senjata baru mereka, dan Matty di sini mendapatkan pedang baru, Alma mendapatkan busur baru, dan Iris mendapatkan tombak. Kekuatan senjata mereka ternyata sangat dahsyat, sampai-sampai Luri pun kagum dengan senjata buatannya sendiri. Apalagi tombak milik Iris yang berhasil menghancurkan batu, sekaligus tembok tempat latihan tersebut. Kemudian Matty mengajak mereka untuk berlatih tanding 3 lawan 1. Scene diakhiri dengan memperlihatkan seorang iblis yang terlihat kuat sedang berada di sebuah gua. Sepertinya iblis tersebut berencana untuk menyerang kerajaan.